Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo, perkenalkan, nama aku Nala Nuri Saudati. Biasanya dipanggil Mbak Nala ya. Oh, Mbaknya juga. Mau izin bikin tugas ya? Ya. Terima kasih buat waktunya semua. Aku mau cerita apa ya di sini? Horor. Masa bisa horor? Nanti bisa waktunya ya. Aku mau ceritain, kalian tahu ini enggak? Ceritanya Sunan Kalijaga. Tahu enggak? Enggak tahu, enggak tahu sih. Enggak tahu ya? Sini aku ceritain. Seru tahu. Kan pertamanya itu ada seseorang yang bernama Raden Mas Said. Ya, bukan Mas Said itu ya. Kayaknya emang Raden Mas Said. Terus dia seorang putra bupati waktu itu kan, jadi dia seorang pangeran ya. Kan kalau Raden itu kan pangeran, dia emang seorang pangeran yang kaya raya, jadi dia emang hidupnya enak. Tiap hari pasti nggak perlu ngapa-ngapain, dia udah kaya, ayah ibunya seorang raja, jadi hidupnya enak aja gitu. Tapi tapi udah Islam ya mereka. Tapi zaman dahulu banget, udah lama banget. Nah, tapi rajanya ini kan, bapaknya Raden Mas Said ini, cara memimpinnya dia dengan meminta hasil bumi kayak beras, terus kelapa, semuanya itu diminta berbayar pajak. Jadi berbayar pajak kerajaan, terus alhamdulillah berbayar pajak kerajaan, harus diminta setiap warga harus memberikan satu karung, seumpamanya satu karung beras sama kelapa berapa kilo gitu, harus dikasih gitu. Padahal warga-warga di situ masih banyak yang miskin, masih banyak yang kekurangan gitu loh. Nah, kan ini seorang Raden Mas Said ini kan dia jadi lama kasihan ya sama warganya miskin, tapi pemimpinnya hidup enak kan, nggak ini. Akhirnya si Raden Mas Said ini dia menyamar. Jadi kalau setiap malam dia pakai topeng, pakai jubah itu nggak kelihatan. Dia kan jadi ada gudangnya di kerajaan, ada gudang yang isinya makanan yang diambil dari warga-warga itu. Kan mereka ngambilnya secara paksa gitu loh. Jadi prajuritnya ngambilnya secara paksa. Ayo harus ngasih beras berapa ton gitu. Kalau enggak nanti diambil, mereka mengambil anaknya gitu. Kalau enggak siapanya untuk dibunuh. Jadi emang waktu itu sadis banget, emang kejam banget kan kerajaannya. Terus habis itu akhirnya kan si Raden Mas Said ini dia kan nggak ada kasihan sama warganya, itu kasihan banget ya. Kenapa ya mereka jadi hidup miskin, nggak punya apa-apa. Akhirnya si Raden Mas Said ini nyamar kalau malam-malam dia merampok gudang kabupaten, jadi diambil berasnya, bahan pokok makanan kayak beras, minyak, kelapa, banyak bahan panen hasil panen bumi. Ada kacang hijau, ada kacang kedelai, kopi gitu, banyak. Terus dicuri sama si Raden Mas Said ini, terus dibagikan ke warga. Jadi kalau malam-malam ada yang tok. Habis itu pas malam itu udah ada bahan makanan ke depan pintunya, karena itu yang ngasih si Raden Mas Said. Dia dari pintu ke pintu, jadinya setiap warga dapat kebijakan semuanya. Nah, lama-kelamaan si siapa ini, pokoknya kalau si Raden Mas Said ini lihat ada orang kaya pasti dirampok. Nanti rampoknya dikasih ke orang-orang hasil buminya, kayak duit. Kalau semua orang kaya, pejabat kaya, terus punya banyak mas, diambil
emasnya terus dijual terus nanti duitnya juga begitu aja. Tapi warga nggak pernah tahu itu sebenarnya siapa yang beli, soalnya kan pakai topeng. Nah di situ kan dia jadi begal kayak gitu terus kan ya. Kalau di hutan dia sendirian, kalau ada orang lewat terus orang yang agak kaya dirampok gitu. Dia hari kayak gitu. Nah akhirnya pada suatu hari dia kan lagi di hutan, terus dia ketemu sama seorang kakek-kakek, terus ada yang dereknya gitu loh. Kakek-kakek ini Mbah Yai, namanya Sunan Bonang. Nah Sunan Bonang ini kan udah sepuh. Terus di situ si Raden Mas Said ini kan jadi begal ya. Pas lihat Sunan Bonang jadi kan udah sepuh kan bawahnya tongkat gitu. Nah pas si Sunan Bonang si begalnya ini lihat, begalnya tuh lihatnya pakaiannya Sunan Bonang itu terbuat dari emas, semuanya emas gitu loh. Terus akhirnya kan juga orang kaya nih masih berampok gitu kan, nanti rampoknya kok dijual terus nanti buat hasil buat dibagi keluarga. Terus akhirnya si begalnya ini nyegat Sunan Bonangnya, wahai orang tua, berikan tongkat kepadaku gitu kan. Terus berarti si Sunan Bonangnya, untuk apa anak muda gitu kan, dia nanyanya harus selalu si Sunan Bonangnya. Terus kan dia udah preman banget kan waktu itu. Kamu nggak boleh jahat, nggak boleh ngomong kasar, boleh gitu teman-teman ya. Jadi sore ini jadi senang kali jaga. Beneran kuat nggak juga? Insya Allah. Tapi kali ini sekarang susah deh kalau satu hari udah nanti kalau ada ular, emang kalian nggak takut sama ular? Beneran. Tapi kalau ada ular lewat, yuk mantap. Gitu dong. Jadi ular ular. Pernah pegang ular enggak? Nah, di sekolah aku pernah digigit sih. Ular apa sih? Air. Ular ya? Di Ular. sekolah. Enggak takut Tasnya apa? kerom. Seperti kan yang kan. Seperti bola. Kan apanya kapan terus kan sudah suka sama Alif mau ke Surabaya ya. Terus kan di satu juta aku yang cewek kan cowok kan Alif kan yang terus dapat ular, satunya babon satunya anakan, aku pegangnya anakan. Tapi digigit. Enggak, aku pertama itu cuma pegang buntutnya terus pakai kayu, terus aku suruh coba pegang kepalanya, terus coba kamu dulu terus kamu elakkan mata sini nih Di ini sampai mencong. Ya Allah, punya aku juga menceng nih. Jangan, kan. Jadi semuanya kita harus manut sama guru apapun yang didahului, berbakti sama orang tua, tidak boleh berbuat jahat. Oke.